Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama. Nah, moderasi sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu al-wasatiyah. Orangnya itu disebut wasit dan jika dalam bahasa Inggris itu merupakan moderation. Nah, jadi al-wasatiyah atau moderasi beragama ini merupakan sebuah pandangan atau sikap yang berusaha berada di posisi tengah, yang dimana dari sebuah sikap yang berseberangan atau berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap tersebut tidak mendominasi dalam pikiran atau sikap seseorang. Nah, menurut Khaled, moderasi ini merupakan sebuah sikap yang dimana tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Nah, konsep wasatiyah ini tidak mengklaim atau tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya pengabaian kandungan Al-Quran sebagai kandungan atau sebagai dasar hukum agama. Nah, oleh karena itu, wasatiyah ini lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran agama Islam. Nah, konsep wasatiyah ini atau moderasi agama ini berusaha atau senantiasa mendorong mewujudkan keadilan sosial dalam sebuah ajaran-ajaran agama, yang dimana wasatiyah ini sangat berguna bagi seorang pemimpin, contohnya di saat dia menentukan atau memutuskan sebuah kebijakan yang berguna bagi orang banyak. Disitulah sebuah keadilan itu harus dipakai dalam seorang pemimpin, dikarenakan dia tidak boleh pandang bulu, tidak membeda-bedakan orang dalam mengambil kebijakannya. Nah, dalam konteks keseimbangan pun Rasulullah itu melarang umatnya untuk tidak terlalu berlebihan meskipun dalam menjalankan agama sekalipun. Beliau lebih suka umatnya yang menjalankan itu sewajarnya, menjalankan apapun itu sewajarnya, tidak ada paksaan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dalam realitas kehidupan pun, realita kehidupan nyata, manusia ini tidak dapat menghindari diri dari perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu, al-wasatiyah ini mengapresiasi unsur rabaniyah, ketuhanan, kemanusiaan, materialisme dan sebagainya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip moderasi. Nah, prinsip moderasi ini salah satunya yaitu keadilan, yang dimana keadilan sendiri dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata yang yaitu tidak memihak, tidak berpihak kepada salah satu, tidak berpihak sewenang-wenang, dan mempunyai kesamaan gitu. Nah, jadi makna al-adil ini dalam beberapa tafsir antara lain menurut At-Tabari bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan adil, yaitu al-insaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia itu menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan atau keutamaan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Itu menurut Departemen Agama Republik Indonesia. Nah, dalam buku Moderasi Islam menurut Departemen Agama Republik Indonesia juga bahwa sekurang-kurangnya itu ada 4 makna keadilan. Yang pertama itu makna keadilan yang berarti sama, tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Yang kedua, adil dalam arti seimbang. Yang kedua ini yaitu seimbang, bahwa keseimbangan ini ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan. Nah, yang ketiga, makna adil ini yaitu yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Jadi kita tidak boleh menunda hak-hak seseorang dan juga tidak boleh memberikan hak-hak seseorang itu kepada orang lain. Yang keempat, adil yang dinisbatkan
kepada ilahi. Adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak juga mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Tawazun. Tawazun atau keseimbangan ialah memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, dan antara hak serta kewajiban. Bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ragam peranata kehidupan beragama. Keseimbangan teologi, keseimbangan moralitas dan budi pekerti, keseimbangan ritual keagamaan, serta keseimbangan proses tasyri. Keseimbangan hendaknya dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang, karena apabila seseorang tidak bisa menegakkan sikap seimbang, akan melahirkan berbagai masalah. Salah satu yang menjadikan Islam adalah agama yang sempurna, itu karena keseimbangannya. Toleransi atau yang bisa kita sebut dengan tasamuh, merupakan sikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian orang lain. Kebalikan dari toleransi adalah intoleransi. Intoleransi ini terjadi akibat adanya perbedaan suku, ras, budaya, maupun agama. Banyak sekali perpecahan yang terjadi di Indonesia ini. Salah satu contohnya yaitu rasisme. Rasisme itu terjadi akibat adanya saling mengejek antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian akan menimbulkan perpecahan dan intoleransi. Sikap toleransi semakin memudar dari waktu ke waktu, di mana beberapa oknum ingin menang sendiri untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk moderasi. Di tengah era milenial ini, globalisasi informasi dan teknologi bergerak begitu cepat. Eksistensinya berpengaruh besar terhadap pemahaman dan pola keberagaman di dunia, khususnya di Indonesia. Paham Islam yang cenderung keras, kaku, dan inklusif sangat mudah menyebar di tengah masyarakat dengan adanya media sosial di internet. Menurut Esa Zainuddin dan kawan-kawan, di berbagai belahan dunia, demikian juga di Indonesia, terdapat setidaknya 3 golongan kaum. Pertama, fundamentalis, yang dengan ketat memaknai Islam dari apa yang terkandung secara tekstual dalam Al-Quran. 2. Liberalis, yang memberikan ruang logika sebagai pertimbangan dalam memaknai hukum Islam. Yang terakhir adalah moderat, yang memaknai Islam dengan melihat kandungan Al-Quran, syariahnya, dan lain sebagainya, serta menjadi penengah yang mempertimbangkan toleransi dalam melihat persoalan sosial. Nilai Islam yang ramah dan damai perlu dikembangkan agar mampu menghadapi problematika umat Islam yang dinilai oleh sebagian bahwa agama Islam ini identik dengan kekerasan dan radikalisme. Adapun faktor-faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama antara lain adalah pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dendam politik, serta kesenjangan sosial. Radikalisme bisa ditangani dengan sikap moderat. Implementasinya terwujud dalam 3 aspek. Pertama, moderasi dalam akidah. Akidah mengandung perangkat keimanan dan keyakinan akan adanya Sang Pencipta alam semesta dengan kekuasaan mutlak yang dimilikinya. Kedua, moderasi dalam syariah. Ajaran agama sebelumnya seperti agama Yahudi itu syariahnya lebih banyak berisi larangan, dan agama Nasrani yang lebih banyak berisi dengan perintah. Islam sebagai penutup syariat Allah bagi manusia berdiri di tengah-tengah, di mana seimbang antara perintah dan larangan. Moderasi beragama dalam syariah adalah seorang muslim harus memberikan kesempatan dan menghormati pemeluk agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa mengganggunya. Ketiga, moderasi dalam akhlak. Akhlak untuk bisa memposisikan diri untuk adil dan toleran dalam hidup bergaul dengan sesama manusia dengan tidak membatasi pada identitas kesukuan maupun agamanya. Terima kasih.